Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Nah, ketemu lagi dengan saya Aulia Putri Antika di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan pagi ini kita akan belajar terkait drama. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu sama-sama. Monggo dipimpin oleh Mbak Alena. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Alena. Gimana kabarnya hari ini Mbak Alena? Baik, Ibu. Sudah siap mendengarkan materi pagi ini? Sudah. Oke. Sebelum itu Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Nadia, Hadir Ibu. Alena, Hadir, Ibu. oke. Semuanya hadir ya. Hadir. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan belajar terkait materi unsur-unsur drama. Ada yang masih ingat materi sebelumnya, pertemuan sebelumnya? Nah, karya sastra kan ada beberapa ya, ada drama, puisi, prosa. Nah, ada yang masih ingat perbedaannya? Drama itu seperti apa? Ciri khasnya drama? Jadi ada berapa? Ada dialog di atas panggung. Ya, boleh. Nah, itu salah satunya ya. Jadi ciri yang paling utama memang dialog yang membedakan antara drama dengan karya sastra lainnya. Nah, ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan drama? Mbak Alena tahu? Drama yaitu karya sastra atau seni pertunjukan yang menggambarkan kehidupan manusia dari wataknya melalui dialog serta tindakan atau acting. Oke, bagus. Lalu mengapa drama disajikan dalam bentuk dialog, Mbak Alen? Agar cerita konflik dan penokohan dapat tersampaikan secara langsung dan hidup kepada penonton. Oke, bagus. Menurut Mbak Alena, apa yang membuat drama menarik nih buat ditonton? Karena seru, terus biasanya tuh banyak tokoh-tokoh yang Variasi, bervariasi itu ya? Iya. Oke. Itu tadi terkait pertanyaan pemantik sudah Mbak Alena singgung ya, ada dialog yang mana itu merupakan salah satu unsur drama. Berikutnya ada tujuan pembelajaran, apa saja yang harus kalian capai dalam materi kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis teks drama untuk mengidentifikasi unsur-unsur pembangun pertunjukan drama. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis unsur drama dalam bentuk tertulis. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan pemahaman unsur drama melalui peragaan dialog sederhana. Sebelum masuk ke inti materi, ada beberapa penilaian yang akan Ibu ambil. Yang pertama itu dari tes diagnostik dan yang kedua dari LKPD. Nah, kita yang pertama akan melakukan tes diagnostik terlebih dahulu. Oke, kita coba tes diagnostik terlebih dahulu ya. Silakan Mbak Alena maju ke depan buat scan QR-nya.
Sudah bisa? Sudah. Sudah siap ya? Sudah. Ibu klik mulai dari ada 10 soal dikerjakan dengan jujur sesuai kemampuan. Kita mulai ya dari 1, 2, 3. Sudah. Wah, ini ya, itu tadi tes asesmen diagnostiknya. Gimana perasaannya Mbak Ena setelah mengerjakan? Senang Ibu. Bukan. Kan ya. Iya. Nah, itu hanya untuk mengetahui pemahaman awal kalian nih tentang unsur-unsur drama. Drama. Nah, lalu berikutnya kita akan coba menyimak cuplikan dialog drama Sang Pemikul Tandu sebagai stimulus sebelum ke inti materi. Silakan disimak video berikut ini. Sudah kita membayar SPP, sudah juga hampir 1 semester. Apa sebaiknya Asri pergi sekolah saja biar bisa bantu ibu? Jangan berpikir kalau itu untuk lanjut sekolah. Seharusnya kamu itu pikirkan untuk lulus sekolah, kuliah, baru cari kerja.
beberapa potongan tadi ada sekitar 3. Sekarang kita lanjut ke sekarang Ibu mau tanya dulu. Tadi kan sudah simak videonya nih. Kira-kira ada yang tahu tadi tokohnya siapa saja? Itu yang lagi utang. Penagih hutang. Ada lagi? Kakek, Lalu ibu dan anaknya. anaknya. Lalu konfliknya yang muncul apa tadi? Salah satunya Gak bisa misalnya. bayar hutang Bisa bayar hutang. Kira-kira tadi latarnya di mana? di rumah. Di rumah. Oke, berarti benar-benar menyimak videonya ya Mbak. Iya. Sekarang kita akan masuk ke materi inti. Ibu jelaskan lagi secara singkat terkait pengertian drama. Jadi drama itu memiliki 2 aspek utama, yaitu sastra dan pertunjukan. Dari segi sastra, drama berfokus pada naskah yang berisi dialog untuk dibaca. Sementara sebagai seni pertunjukan, drama diwujudkan melalui gerak dan akting aktor yang sesuai dengan naskah untuk dipentaskan. Jadi, drama adalah karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia melalui gerak. Lalu ciri-cirinya apa saja? Yang pertama ada ceritanya berbentuk dialog. Nah, tadi kan sudah kita bolak-balik bahas terkait dialog ya. Ini termasuk unsur juga, unsur dalam drama. Yang kedua, memiliki tokoh. Ya pastinya ada tokohnya ya dalam drama ya. Kayak tadi dalam cuplikan tadi ada penagih hutang, ada ibu. Gitu. Yang ketiga ada konflik. Nah, tadi konfliknya salah satunya ada tidak bisa bayar Hutang. Yang keempat dilakukan di atas panggung. Jadi drama itu dipentaskannya di panggung. Itu kalau drama sebagai pertunjukan ya. Kalau hanya naskahnya ya hanya berisi cerita terkait tokoh-tokohnya. Yang kelima dilakukan di hadapan penonton. Jadi harus ada penonton nih kalau dipentaskan di panggung. Terus yang keenam didukung dengan musik dan pencahayaan. Ada musiknya sama cahayanya. Jadi ada tata musik dan tata cahaya. Dan yang terakhir berlangsung kurang lebih 3 jam. Lalu unsur-unsurnya apa saja? Yang pertama ada tema. Tema itu apa? Mbak Alena tahu? Tema itu gagasan utama. Jadi bermacam-macam. Bisa apa saja contohnya? Bisa kayak kepahlawanan, apalagi pendidikan. Itu yang namanya tema. Yang berikutnya ada latar. Latar itu apa? Latar itu tempat terjadinya peristiwa. Terbagi jadi 3 apa saja? Tempat, waktu, dan suasana. Yang berikutnya ada tokoh. Tokoh juga dibagi nih jadi beberapa klasifikasi. Nah, tokoh sendiri itu orang yang berperan dalam peristiwa tersebut. Nah, kalau berdasarkan sifat ada 3, ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Kalau berdasarkan peran ada sentral, utama, sama pembantu. Terus yang berikutnya ada penokohan, berarti karakteristiknya atau sifat tokohnya. Terus yang berikutnya ada dialog. Dialog berarti tuturan yang dilakukan oleh tokohnya dalam drama tersebut. Yang berikutnya ada babak atau episode. Apa itu babak? Babak itu bagian dari lakon drama. Jadi dalam pementasan itu terdiri dari beberapa babak. Babak itu juga disebut dengan episode, yaitu kumpulan beberapa adegan.
Yang berikutnya ada keramagum atau petunjuk teknis. Itu berarti yang mengarahkan tindakan, perilaku, pergerakan, atau emosi yang harus dilakukan aktor di panggung. Biasanya ditulis dalam tanda kurung, cetak miring, atau huruf kapital, serta diletakkan sebelum atau di sela-sela dialog. Terus yang berikutnya unsur alur atau plot merupakan rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur itu mencakup beberapa tahap, ada orientasi, pemunculan konflik, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda. Jenis-jenis alur tahu ada berapa? Alur maju, mundur, dan campuran. Terus yang berikutnya ada konflik. Nah, ini penting juga dalam drama. Konflik adalah ketegangan atau pertentangan dalam drama yang ditandai dengan adanya masalah. Jadi ada pertentangan nih pada salah satu tokoh dengan tokoh lainnya. Terus yang berikutnya ada gaya bahasa atau majas, yaitu cara penulis memanfaatkan bahasa mulai dari kata, nada, sampai ritme agar dialog dalam drama terasa lebih hidup, estetis, dan ekspresif. Terus ada beberapa jenis majas juga, banyak juga, dan metafora, perumpamaan, personifikasi, dan sebagainya. Dan yang terakhir, judul yang terakhir ada amanat. Amanat itu apa? Pesan yang ingin disampaikan kepada penonton. Nah, itu tadi beberapa unsur drama. Berikutnya ada struktur drama. Ada 3. Yang pertama prolog. Prolog itu pembuka atau pengantar yang disampaikan oleh narator atau tokoh tertentu. Jadi, namun tidak semua drama itu ada prolognya ya. Jadi itu kondisional. Terus yang berikutnya ada dialog. Dialog itu percakapan antar tokoh yang menggambarkan cerita. Dan yang terakhir epilog, kata-kata penutup yang berisi simpulan atau amanat. Jadi dua struktur ini, prolog dan epilog, itu tidak harus ada, namun yang wajib ada itu dialog. Nah, kita sudah belajar terkait unsur-unsur drama. Berikutnya kita akan berdiskusi. Ibu sudah membagi kelompok. Ada 4 kelompok di sini. Kelompok 1 Mbak Iba dan Akmal, 2 Arfi dan Setia, 3 Alena dan Indi, dan yang keempat Nadia dan Aulia. Nah, karena hari ini ada Mbak Alena dan Nadia, kalian jadi satu kelompok ya? Iya. Oke, sebelum diskusi, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atau sudah paham materi tadi? Sudah paham. Sudah paham ya? Nah, silakan bisa duduk dengan teman satu kelompoknya. Ibu bagi LKPD-nya. Itu LKPD-nya sudah Ibu bagi, silakan bisa dibaca panduannya, diamati, dibaca instruksinya secara seksama. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, Ibu. Nah, itu bisa dibaca naskah dramanya sebelum menjawab beberapa pertanyaan
di LKPD. Yang berikutnya ada aktivitas kedua, itu nanti kita coba peragaan dialog sederhana. Dibacain instruksinya dulu di LKPD. Ibu. Akan dikumpulkan LKPD-nya, kita lanjut ke aktivitas kedua. Ada QR drama station. Drama ini ada beberapa QR, nanti kalian perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk scan, untuk tahu dialognya apa. Bisa dipelajari dulu dengan anggota kelompoknya, nanti ibu panggil untuk peragaan di depan kelas. Dapat dialog berapa di situ? Apa? Dapat dialog berapa? Enggak. Belum, Bu. Dialog dua. Nah, kita langsung ke demonstrasi. Sudah siap? Sudah, Ibu. Silakan maju ke depan. Oh, yang mana? Bu Santi. Nih. Alah, terserah alasanmu. Kan ada toh anakmu itu. Sudah siapkan duitnya? Ini batas terakhir dari janji-janji kamu. Tapi maaf Bu, buat kali ini saya belum bisa bayar. Tepuk tangan dulu. Jangan kembali dulu, ibu mau tanya. Konflik apa yang muncul dalam dialog tadi? Gak bisa bayar Tidak utang. bayar utang. Tokohnya siapa? Bu Santi dan Bu Bella. Silakan kembali ke tempat duduk. Makasih ya Bu. Iya. Cut. Nah, materi hari ini sudah selesai. Saatnya kita bermain ya. Iya, Ibu. Ada sebuah permainan. Silakan bisa berdiri berbaris ke belakang. Nanti menjawab pertanyaan deskriptif tentang unsur-unsur drama. Udah siap? Sudah. Yang pertama, petunjuk gerakan dalam naskah drama disebut. Ramaku. Kembali ke belakang. Tokoh yang menentang cerita disebut. Antagonis. Cara pengarang menggambarkan watak tokoh disebut. Tolong. Salah. Salah. Kurang tepat. Asam itu. Sudah tahu. Pembuka dalam drama disebut. Konflik. Kurang tepat. Yowis, drama dipentaskan di. Panggung. Drama juga disebut seni. 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 Pertunjukan. Tokoh yang mendukung cerita disebut. Ini apa ya? Tadi apa? Apa tadi? Tokoh yang mendukung cerita disebut. Protagonis.
Suaranya menggelegar bagaikan guntur. Itu adalah majas. Ikut bola. Angin berbisik di telingaku, termasuk majas. Apa? Angin berbisik di telingaku, termasuk majas. Personifikasi. Cukup ya pertanyaan hari ini. Bisa kembali ke tempat duduk. Nah, dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, kira-kira apa yang dapat disimpulkan dari kegiatan hari ini? Dari Mbak Elna atau Mbak Nadia? Kita tadi belajar apa saja? Kesimpulannya? Struktur drama. Apa saja tadi? Ada tema. Itu unsur. Kalau struktur tadi yang ada 3. Epilog, prolog dan dialog. Nah, kita juga belajar terkait unsur dan juga belajar tadi di depan maju Mempraktekkan drama. Lalu menurut kalian apa hal penting yang kalian pelajari tentang unsur-unsur drama hari ini? Unsur drama tadi ada apa yang tokoh, Iya. tema, Terus amanah. Terus bagaimana pengalaman kalian saat membaca teks drama dan berdiskusi dalam kelompok? Seru banget. Yang ketiga, bagaimana perasaan kalian saat memeragakan dialog di depan kelas? Deg-degan. Jadi latihan beberapa kali? 2 kali ya. Ada kesulitan saat pembelajaran tadi? Tidak Tidak ada. Apa yang akan kalian perbaiki untuk penampilan atau pembelajaran berikutnya? Mimik muka. Mimik muka. Lalu bisa belajar praktik drama dengan dialog yang lebih bervariatif ya. Iya. Itu tadi pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa dulu sama-sama. Semoga dibimbing oleh ketua kelas Mbak Alena. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa. Mulai. Doa selesai. Terima kasih Mbak Alena, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.